Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Namanya siapa, Mbak? Saya Mei, Pak. Siapa? Mei. Mai. Mai asalnya mana? Dari Tegal, Pak. Tegal. Jualan ini udah berapa lama? Dari 2014. Udah lama ya? Iya. Jualan apa-apa jenisnya? Ini dari madu Nusantara, kita ada madu jahe. Nah, satu lagi. Terus apa namanya ini madu saset juga. Nah, ini Kalau itu minumannya, Pak, dari jus madu. cuci madu. Pelanggannya udah banyak. Ya lumayan. Jualannya di sini saja. Kalau hari biasa kita muter instansi. Oh, di instansi juga. Iya. Oh, iya. Kayak instansi pemerintah di Tegal. Iya. Ini namanya mana? Apa namanya? Tegal, Ini rest area KM 282 Tegal, Pak. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gimana? Kita kan Beli. punya PT, jadi Nah. kita masih ada kontrak juga. Oh, di kontrak itu ya. Digaji atau laba, sistem laba? Sistem gaji. Gaji ya. Oh, ya. Ada nggak minat nanti untuk jadi bisa pengusaha jualan ini? Ada. Kalau minat ya pengen. Ingin jadi pengusaha kan? Iya. Mbak dulu tamat apa sekolahnya? Saya SMA, Pak. SMA. Ini cita-cita ingin jadi pengusaha. Iya, itu cita-cita ya. Ya. Udah ada mulai dari sana, misalnya kumpulkan uang dikit-dikit untuk modal, udah. Udah apa belum? Belum ada aja, Pak. Iya, karena kan kita kan kerja juga kan untuk memenuhi kebutuhan saya. Tunggu cari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, mengawali pertemuan kita kali ini, saya ucapkan kepada Sobat DB selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita lanjutkan pertemuan kita ini, saya juga mohon kepada Sobat DB yang belum melakukan subscribe kepada DB Channel, mohon lakukan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan semoga menjadi amal ibadah bagi Sobat DB yang melakukan subscribe pada DB Channel. Pada pertemuan kita pasca lebaran kali ini, saya ingin mengajak Sobat DB, mari kita senak bertemu dengan seorang perempuan tangguh, Mai Wulandari, gadis asal Tegal, Jawa Tengah. Dia adalah seorang yang patut kita teladani, terutama bagi kita kaum milenial, anak muda atau kaum Gen Z. Kenapa saya ajak Sobat DB untuk meneladani perempuan yang satu ini? Karena dia adalah seorang wanita gesit. Dia setiap hari berusaha menjual madu lebah di salah satu rest area jalan tol di Tegal, Jawa Tengah. Ketika saya menemui dia kemarin siang, Wulandari mengatakan bahwa profesi menjual dagangan ini telah dia geluti cukup lama, sejak tahun 2014. Pada gadis tamatan SMA ini tercermin kegesitan dan kemauan kerasnya untuk menjadi wanita sukses di hari depannya. Sesuai dengan cita-citanya, Wulandari bercita-cita ingin menjadi pengusaha sukses kelak. Namun sekarang dia terpaksa terlebih dahulu mengawali karirnya dari bawah, dari nol. Sekarang dia bekerja pada perusahaan madu lebah, dan perusahaan ini memberinya madu lebah beserta sejumlah jualan lainnya yang seiring dengan madu lebah ini, dan dia harus mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan menurut Wulandari, alhamdulillah pada umumnya dia mencapai target. Kemana saja pasar Wulandari? Menurut dia, di samping pasarnya di rest area ini, pasarnya juga ke kantor-kantor pemerintah dan swasta.
Menurut Wulandari, berkat pendekatan yang dia lakukan ke kantor-kantor, dia mendapatkan pelanggan yang sudah banyak. Dan di samping itu, dia berusaha terus untuk mencari pelanggan baru agar penjualannya bertambah dan bertambah terus. Ketika DB Channel menanyakan apakah dia sekarang sudah mampu rasanya mandiri jika ada modal, sebab berdasarkan pengalamannya yang sudah cukup lama menjual produk ini, tentu dia sudah ada di dalam dirinya ukuran mampu atau tidaknya untuk mandiri. Menurut Wulandari, jika saja sekarang dia punya modal, dia benar-benar telah siap untuk mandiri, untuk buka usaha sendiri dan menjualnya sendiri. Dari pengalamannya yang telah bertahun-tahun sebagai penjual madu lebah, menurut Wulandari, insya Allah dia sudah cukup bekal untuk maju berbisnis. Tetapi apa daya, dia sama sekali tidak punya modal. Namun dia tetap sabar ketika DB Channel menanyakan apakah ada rasa muak, rasa bosan menunggu mampu berdiri sendiri sebagai pebisnis. Dia mengatakan tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah muak, tidak akan pernah putus asa menunggu kapan dia mampu nanti mandiri sebagai pebisnis. Sobat DB, benar-benar salut kita kepada Wulandari karena kegesitannya ini. Wulandari juga ditemani oleh 2 orang lagi temannya, sama-sama penjual madu lebah. Dan menurut Wulandari, mereka bertiga sudah punya pasar masing-masing. Sobat DB, sekali lagi melihat kegesitan Wulandari benar-benar membuat kita kagum. Keberaniannya, kegesitannya, kemauan kerasnya di dalam menantang kehidupan ini patut dicontoh oleh siapapun juga, terutama tentu oleh kaum muda. Apakah kaum milenial, kaum Gen Z, umumnya anak muda. Kalian anak muda harus punya kemauan keras untuk merubah nasib kepada yang lebih baik. Nasib kalian tidak akan ada yang merubahnya kecuali kalian sendiri. Kalian ingin hidup sukses kelak, maka kerja keras dari sekarang. Tetapi kalau kalian ingin hidup gagal kelak, maka bermalas-malasanlah dari sekarang. Sobat DB, sekali lagi, kerja keras, kejujuran, pantang menyerah merupakan modal utama bagi anak muda seusia Wulandari untuk bisa nanti setelah beranjak dewasa, setelah berusia sekitar 30, 40, 50, insya Allah kalian akan dapat menikmati hasil dari payah kalian bekerja keras ketika muda sekarang ini. Dan kita tentu juga berharap kepada pemerintah agar memperhatikan anak-anak muda, kaum milenial seusia Wulandari ini. Kalau memang dia tampaknya sudah punya kemampuan untuk bisnis, apa salahnya dibantu oleh pemerintah dari sisi modal, apakah dengan jalan kredit atau dengan bantuan langsung. Alih-alih menghabiskan dana untuk para koruptor, tentu lebih baik dana itu dialihkan untuk kaum milenial, kaum Gen Z atau anak muda yang segesit Wulandari ini. Agaknya banyak sekali sekarang ini kaum milenial, anak-anak muda kita di negeri ini yang sudah mampu berbisnis, yang sudah menjalani berbagai proses kehidupan untuk bisa dia berbisnis, tetapi dia terhalang oleh modal yang susah. Sobat DB, mari kita doakan agar Wulandari dan kawan-kawannya yang sama-sama gesit dengannya bisa kelak menjadi pengusaha sukses kaya raya dan
DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa menjadi pengusaha kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.